Ramadan segera meninggalkan kita. Memang ada rasa sedih, ya, karena baginda Nabi pun sedih ketika ditinggalkan Ramadan, ya, karena ada beberapa yang hilang ketika Ramadan itu sudah meninggalkan kita. Ada suasana kebahagiaan ketika kita berbuka bersama, ya, baik itu dengan keluarga ataupun dengan handai tolan, dengan para sahabat. Ya, kemudian ketika kita beriktikaf bersama, bertadarus bersama, berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kemudian tidak ada lagi pelipat gandaan pahala, ya, tidak ketemu lagi kita dengan Lailatul Qadar, ya, kemudian tidak ada lagi atau perginya sebuah malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, ya, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Ya, memang ada kesedihan untuk itu. Ya, tetapi ada satu hal yang lebih penting dari sekedar bersedih tadi. Ya, ada yang harus kita lakukan, yaitu melakukan apa yang disebut dengan muhasabah atau refleksi. Ya, refleksi diri. Apakah tujuan dari ibadah puasa itu memang sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun. Apakah benar kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya, atau apakah amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan itu pertanyaannya. Jadi ada ungkapan yang menarik, ya, dan penting sekali untuk kita renungkan dari salah seorang ulama salaf, ya, ketika dikatakan min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha wa min jazail as-sai'atu ba'daha. Jadi balasan atau ganjaran dari suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan balasan atau ganjaran dari sebuah keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Ya, jadi diterima atau tidaknya amal kita itu adalah tergantung apa yang kemudian terjadi dalam diri kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan, atau kita akan kembali seperti semula, atau bahkan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya? Ya, jadi tanda-tanda sebuah amal itu diterima adalah ketika seseorang itu menjadi lebih baik, ya, dari kondisi sebelumnya. Ya, karena sebuah kebaikan ketika dia diikuti dengan kebaikan yang lain atau bahkan menjadi lebih baik, maka itulah tanda-tanda diterimanya amal perbuatan. Dan sebaliknya, ya, ketika seseorang setelah keluarnya Ramadan ini kemudian mereka kembali melakukan kemaksiatan, ya, kemudian mereka kembali lagi tidak rajin membaca Al-Qur'an, ya, tidak lagi rajin bersedekah, tidak rajin lagi berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka itu bisa jadi sebagai penanda bahwa amal kita tidak diterima. Jadi memang berat, ya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, ya, terutama adalah bagi al-fakir sendiri, bagi kami pribadi yang dhaif ini, bahwa memang untuk menggambarkan diterima atau tidaknya amal kita adalah tergantung dengan apa yang terjadi dalam diri kita setelah ini. Kalau kemudian kita insya Allah menjadi lebih baik, ya, membaca Qur'annya bisa menjadi lebih sering, ya, kemudian sedekahnya bisa lebih baik dan lebih banyak lagi, atau kemudian kita juga lebih banyak lagi berfastabiqul khairat, melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, maka insya Allah itulah menjadi penanda insya Allah amal kita diterima. Ya. Lalu benarkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa ini harus dipahami bahwa makna dari takwa itu kalau kita lihat dari sisi bahasa berasal dari kata waqo. Waqo itu maknanya adalah melindungi. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melindungi dirinya dari api neraka. Berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak tersentuh api neraka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu makna dari takwa yang kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya. Meskipun kemudian para ulama menjadikan kata takwa ini didefinisikan dalam sebuah kalimat yang sederhana, ya, dimaknai sebagai imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau dengan kalimat yang lain adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Takwa itu adalah mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi yang mulia, beliau
memberikan 4 kriteria bagi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah beliau katakan orang bertakwa itu harus punya sifat al-khauf bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada Al-Jalil, takut kepada yang Maha Agung. Ya, kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Ya, senantiasa mengerjakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ya, ridho, ya, selalu menerima dengan apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah, ya, menerima apapun yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib berikhtiar, tapi kita serahkan semuanya itu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang beliau katakan, yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa itu harus mempunyai isti'dadu liyaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yaumir rahil. Yaumir rahil itu hari penggiringan, ya. Seringkali kita sebut juga dengan yaumil hisab, ya, hari perhitungan, yaumil qiyamah, hari kebangkitan, yaumiddin, hari pembalasan, ya, yaumil akhir, hari akhir. Ya, ini beberapa kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang telah dia lakukan. Jadi yang keempat tadi adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir nanti. Ya, ini 4 kriteria orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau adalah seorang khalifah terkemuka yang juga merupakan cucu dari Umar bin Khattab. Beliau katakan bahwa takwa itu bukanlah kalian melakukan puasa sepanjang siang dan bukan pula kalian melakukan sholat sepanjang malam. Tapi takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Ya, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang beliau katakan. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, memang harus ada ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Meskipun terkadang kita tidak suka dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang mewajibkan umat manusia pada masa itu untuk berjihad misalnya, kan ada ayat yang berbunyi kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian untuk berperang untuk membela agama Allah. Kemudian Allah katakan wa huwa kurhul lakum, meskipun itu kalian tidak suka. Ya, jadi memang ada kadang-kadang perintah Allah, ya, atau larangan-larangan Allah yang tidak sesuai dengan selera kita misalnya, ya, tapi sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang bertakwa, apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang dilarang oleh Allah, kita harus taati. Sami'na wa ata'na. Ya, jalankan segala yang diperintahkan dan jauhi segala yang dilarang. Ya, dalam surat An-Nur ayat 51 itu kan jelas bahwa karakter orang-orang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasul, ya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, ya, ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, ayyaqulu, maka yang mereka ucapkan hanyalah sebuah kalimat, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jadi sebagai refleksi dari seluruh rangkaian ibadah kita di dalam bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah ini, marilah keluar dari Ramadan itu seharusnya kita menjadi lebih baik dari apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan, jadilah hamba-hamba Allah. Apa itu hamba-hamba Ramadan? Hamba-hamba Ramadan adalah mereka terbiasa melakukan kebaikan di bulan-bulan Ramadan, tapi kemudian mereka kembali kepada kemaksiatan ketika keluar dari bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan dia rajin membaca Al-Quran, ya, dia rajin bersedekah, dia rajin melakukan sholat malam, dia rajin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, kembali dia melaksanakan kemaksiatan, Quran tidak lagi dipegang, ya, kemudian sedekahnya juga pas-pasan, ya, tidak sebagaimana yang dia lakukan selama bulan Ramadan, kemudian sholatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya tidak menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan. Ini yang disebut dengan hamba-hamba Ramadan.
Jadilah hamba-hamba Allah yang punya ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan diupayakan menjadi lebih baik dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Ini semua tentu menjadi refleksi, menjadi introspeksi bagi kita semua, wabil khusus bagi diri kami pribadi yang dhaif ini.